Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri buka kitabnya. Halaman 232 baris paling atas. Yang megang kitab Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu juga yang bawa kitabnya, bapak-bapak yang bawa kitabnya Riyadhus Shalihin. Halaman 232. Masih bab masalah zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Demikian firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 14. Apa Allah firmankan? Zuyyina linnas hubbus syahawat. Zuyyina itu dihiasi, dipandang indah. Linnasi bagi manusia hubbus syahawat. Menyintai apa-apa yang dia inginkan. Menyintai syahwatnya. Menyintai keinginan dirinya masing-masing. Jadi kehidupan manusia dihiasi dengan rasa cinta, dengan syahwat, dengan keinginan. Bila mana keinginannya terpenuhi, puaslah rasa hidupnya. Terhiasi dia, merasa lapang, merasa puas, merasa indah hidup ini. Pertama apa? Allah katakan di dalam firman-Nya, minan nisa. Yang pertama, keinginan manusia itu khusus yang di kalangan laki-laki, hubbus syahwatnya minan nisa, wanita, istri yang cantik. Ya, itu kaum laki-laki itu, kaum bapak menginginkan punya pasangan yang cantik, yang enak dibawa kondangan kemana-mana, nggak memalukan, begitu. Rasa semangat, Bu, Ibu masih punya? Iya, alhamdulillah masih punya pasangannya. Ya, biasanya tuh kalau kondangan di mana-mana undangan berdua, bapak serta istri, pasti itu. Makanya hiasan dalam hidupnya seorang suami, seorang laki-laki dihiasi dengan istri. Kalau punya istri berarti lengkap hiasan hidupnya. Begitu. Ya, paham. Bahkan menginginkan mereka itu yang tidak memalukan,
tidak mengecewakan, ya, merasa indah, merasa semangat, ya, maka pasti dia mencari sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau masalah cinta, orang sebetulnya tergantung jodoh sih, tergantung jodoh, ya. Kata kita nggak cakep, kata dia cakep, ya kan? Kata kita cakep, bilang dia jelek. Jadi masing-masing soal cinta seseorang, senang dengan seseorang, ya. Begitulah namanya jodoh. Biasanya kan kalau kita pandang orang yang namanya orang pendek, jodohnya orang pendek lagi kan ya. Tapi ada orang pendek jodohnya orang jangkung tinggi. Ada enggak? Ada. Orang jangkung jodohnya dengan orang pendek. Ada. Orang putih biasanya dengan cari pasangan yang putih juga. Tapi ada juga orang putih pasangannya hitam. Orang hitam pasangannya putih. Emang udah jodohnya? Udah demen aja udah kayak gitu juga, ya. Emang udah jodohnya digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keindahan hidup. Apalagi yang Allah hiasi kepada manusia di dunia ini, wal banin. Udah punya istri, pengen punya anak, ya. Mertua udah pengen punya cucu. Bila mana mantunya udah mulain mungkek, tau nggak mungkek? Gitu. Gua tahu nih. Emang udah lama nanti gua beliin mangga muda dan yang tenang aja. Gitu. Kata mertua. Kebetulan besok baba nih mau pergi ke pasar. Gitu. Beli biar 2 kilo dah. Buat mantu yang lagi mungkek ini. Nah, jangan-jangan mulain berisik. Padahal nikahnya baru beberapa bulan. Udah girang banget tuh orang tua, pengen punya cucu. Sehingga rasanya kurang sempurna kalau berumah tangga tidak punya anak. Diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak. Sebagai perhiasan hidup, membawa keindahan di dalam hidup di dunia ini. Apalagi keinginannya pengen lebih sempurna lagi. Ya, minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Pengen punya harta yang melimpah. Pengen punya harta yang melimpah, tanah yang luas, bangunan rumah yang indah, kendaraan yang cakep. Nah, perhiasan di dalam rumah tangga juga untuk istri-istrinya perhiasan apa? Minal fiddati, minaz zahabi wal fiddah. Daripada emas dan perak. Nah, udah punya istri, pengen lagi supaya lebih cakep tuh dilihatnya istri, dibeliin emas, dibeliin cincin, dibeliin gelang, dibeliin kalung. Ya bu, bener, alhamdulillah. Ini biar bapaknya dengar bu, biar suaminya dengar. Kalau pengen punya istri yang lebih manis lagi dipandangnya, lebih dia gembira lagi melihat kita beliin emas, kita beliin gelang, kita beliin kalung, kita belikan cincin yang cakep-cakep. Setelah itu kira-kira istri girang apa enggak tuh? Nah, pasti senyum. Ya, pasti senyum. Ya, luar biasa. Itu adalah perhiasan hidup. Sehingga bila mana ada seseorang mengadakan akad nikah, itu yang akan dijadikan mahar berupa emas.
zahab. Sehingga bahasa kita namanya apa tuh? Mas kawin. Walaupun hanya cincin beberapa gram. Begitu, mas kawin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, perhiasan hidup ini supaya rasa gembira, supaya rasa senang, supaya rasa bahagia, maka diberikannya dia mas kawin. Walaupun hanya cincin saja. Kalau punya uang, berikannya emas. Kalau nggak punya uang, fiddah. Cincin perak juga nggak apa-apa. Kalau memang rezekinya kurang banyak. Bahkan ketika zaman Rasul, ada mereka itu yang benar-benar nggak punya, Bu. Benar-benar nggak punya tuh. Calon pengantin laki-lakinya. Orang nggak punya apa-apa dia. Walaupun dengan cincin besi katanya. Nggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang penting ada tanda maharnya. Mudah-mudahan membawa senang dan keikhlasan dalam rumah tangga kita. Amin ya robbal alamin. Rumah bahagia perlu kita ciptakan. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Nah, kalau zaman dulu kuda. Buat apa kuda? Pak, kuda. Kuda buat apa? Kendaraan. Dulu belum ada Toyota, belum ada dulu. Waktu turun ayat ini. Belum ada yang namanya Suzuki, belum ada dulu. Belum ada Honda, belum ada. Mercedes belum ada dulu. Yang ada kendaraan itu onta dan kuda. Wal khailil musawwamah. Kuda-kuda pilihan yang buat kebanggaan mereka. Rumah tangga kalau sudah punya kendaraan pada saat itu dengan kuda yang bagus, wah udah senang luar biasa. Sedangkan sekarang kuda-kuda yang ada di kita sekarang hanya untuk olahraga yang ada. Dan untuk narik itu delman masih ada tuh, kuda narik delman ya. Masih ada narik delman. Ya, kalau zaman dulu buat naik kuda. Sekarang juga sebetulnya kalau kita mau olahraga kuda itu bagus sekali naik kuda. Cuman olahraga yang paling termahal itu. Ya, naik kuda itu. Coba setiap seminggu sekali kita ke pacuan kuda sana. Sewa satunya berapa duit tuh? Sekali putaran. Wah, luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Boleh. Bahkan disunahkan kalau zaman dulu mah memang untuk berangkat kemana-mana untuk perang dan sebagainya pakai kuda. Nah, zaman sekarang mah kudanya bukan kuda sekarang. Apa yang ada? Toyota, Honda, Suzuki, Mercedes dan lain-lain sebagainya yang ada. Apalagi? Alphard, ya Alphard. Ini ngomongnya ketinggian ini yang gini. Kebanyakan duitnya nih orang yang ngomong nih ya. Yang ngomongnya jawabnya Alphard nih berarti duitnya banyakan ini. Amin ya robbal alamin. Saya mau ngomongnya yang sedang-sedang aja dah. Yang ada aja. Ya. Alphard gitu, ya. Nah, buat kebanggaan. Apa? Memenuhi kebutuhan kita. Kita rasa senang udah kalau udah lengkap hidup rumah tangga kita. Kendaraan mau kemana-mana ada. Istri cantik. Perhiasannya cukup, banyak, makan banyak, ini dan itu. Cukup pokoknya. Dia untuk segala kebutuhan sehari-hari. Anak berhasil semuanya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pada kuliah, pada sekolah. Apalagi ada yang sekolah ke luar negeri segala macam. Oh, tambah bahagia perhiasan hidup di dalam dunia ini. Senang luar biasa. Surga dunia. Apalagi kekayaan-kekayaan yang menjadi hiasan hidup pada zaman dulu, ya, wal khailul musawwamah wal an'am. Apa an'am? Hewan-hewan ternak. Nah, perusahaan hewan-hewan ternak. Ada ternak sapi perah, ya, ternak ayam.
broiler, ya ayam, petelur, dan macam-macam dia punya ternak. Itu kebanggaan orang, merasa kaya hidupnya, merasa terjamin kehidupannya kalau sudah punya perusahaan-perusahaan mandiri semacam itu. Itu yang diinginkan, hidup di dalam dunia ini rasanya lengkap udah. Ya, jalur-jalur masuknya rezeki sudah ada semuanya buat rumah tangga itu. Walhars. Apa itu walhars? Walhars ini adalah ladang, kebun kurma, kebun anggur. Kalau sini kebun apa sini ya? Kebun singkong. Yang ada kebun singkong juga lumayan dah. Kalau punya kebun singkong ya. Pokoknya punya perkebunan. Kebun anggur. Waduh. Kalau dulu di sini di tanah saya ada 15 pohon kebun sawo, Pak. Kebun sawo. Di daerah kita di sini dulunya nih pohon sawo ada 15 pohon. Besar-besar itu. Itu enggak ada musimnya kalau sawo. Apaan aja ada itu. Enggak pernah ada perainya. Itu buah sawo. Makanya alhamdulillah saya juga bisa dibesarkan barangkali dengan buah sawo juga ini ya. Sebagian dari orang tua kita ya, termasuk untuk belajar, sekolah, kuliah dibesarkan kalau banyak dari sawo. Ya, ternak-ternak kita punya ternak ayam, ternak ikan, ternak kambing, ternak onta, sapi segala macam yang dimiliki oleh seseorang itu adalah pelengkap hidup sebagai perhiasan yang dipandang indah oleh seseorang. Merasa lengkap dia hidupnya. Kalau sudah mempunyai itu semuanya walhars. Dia mempunyai apa? Ladang, pohon-pohonan, baik pohon-pohonan, taman-taman, bunga dan sebagainya, juga pohon-pohon produktif yang berbuah. Ada kebun, dia tanamin pohon apa? Rambutan. Ada musimnya kalau rambutan. Dia tanamin apa? Duren. Tanamin duren. Apalagi? Kebun pisang dan macam-macam. Ya, itu yang ada. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak punya itu semuanya, tetapi ada yang Allah titipkan apa adanya yang ada di sisi kita, di keluarga kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau nurutin nafsu. Tadi tuh pengennya semuanya punya, nurutin nafsu. Padahal apakah itu bermanfaat buat kita? Apakah itu bakal menjadi madarat? Kita nggak tahu tentang harta ini. Nah, sekarang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qanaat, untuk berzuhud, merasa cukup apa adanya, karunia dari Allah. Amin ya robbal. Bersyukur aja yang ada. Udah nikmat cukup aja. Ya, tidak usah. Ya, kita nggak usah kendaraan kita melihat punya situ baru lagi kita pengen lagi. Waduh, kapan? Ibu-ibu ngadu sama lakinya, bang, tuh lihat tuh situ tuh udah beli motor baru. Wah, berarti tetangganya sono beli mobil baru. Lu kapan bang? Dari dulu. Sepeda yang lu tahu bapaknya. Jangan. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sehat neng badan kita. Yang penting sehat badan kita. Ya, pakaian buat apa sih? Kita berlebih-lebihan. Kalau memang kita adalah merasa cukup apa adanya, sudah bahagia saja. Makanya jangan kita mengandalkan syahwat kita, nafsu kita, keinginan yang begitu banyak sehingga hidup kita porsir untuk mencari kelengkapan itu. Lupa dengan ibadah pada Allah, lupa bersyukur pada Allah, nggak sempet ngaji walaupun sebulan sekali. Sebulan sekali masih nggak sempet juga. Apalagi tiap hari, apalagi tiap minggu. Ya, sebulan sekali masih ada juga yang nggak sempet. Ini tandanya
bahwa kita belum memikirkan tentang kehidupan yang abadi di akhirat. Masih lebih berat kehidupan di dunia yang hanya sementara. Hanya sementara. Allah firmankan di dalam hadis, dalam firman ini, dalam Quran ini, dalam ayatnya, dzalika mataul hayatid dunya. Yang itu semuanya hanya kesenangan hidup di dunia. Tetapi kita sebagai orang beriman, akuilah hidup di dunia ini bukan untuk mencari kesenangan belaka, bukan. Tetapi untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat, bukan dengan materi dunia, bukan. Tetapi ada di dalam hati kita. Kalau hati kita pandai bersyukur kepada Allah, menerima apa adanya yang Allah berikan pada kita, disitulah semakin tebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kokoh dan semakin kuat. Gak usah hidup ini untuk mengejar-kejar materi dunia semacam tadi yang kita sebutkan, tetapi kehidupan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita kembali kepada Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sudah gunakan untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah. Biar dikasih uang belanja cuman sehari 100.000, bahkan cuma 50.000, tapi cukup buat makan, cukup buat ngaji, cukup buat nyumbang, cukup buat kondangan. Itu soal kondangannya jangan tiap hari. Kalau kondangannya tiap hari 50.000 gimana? Nah, mana buat belanja segala macam, ya, untuk anak sekolah segala macam. Subhanallah. Ya, hasil kadang-kadang mohon maaf Pak. Sekarang ini lagi sulit banget nih, bangsa kita banyak banget kesulitan tentang kerjaan juga. Kerjaan, udah kerja sistem kontrak. Udah selesai, puyeng lagi nyari kerjaan di mana lagi. Ya, nganggur tuh. Dapat kerjaan, gajinya kecil banget. Ya, sedangkan kebutuhan banyak banget. Puyeng kalau kita pikirin. Kalau bukan kita pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadi stres hidup kita sekarang. Pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah. Di mana kita mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu banyak-banyak kita sujud kepada Allah. Banyak-banyak kita istighfar. Banyak-banyak kita bertahlil. Banyak-banyak kita bertasbih. Banyak-banyak kita bertakbir. Allah lah yang maha besar. Mudah-mudahan kehidupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting cukup, bukan banyak. Halo? Halo? Yang penting cukup, bukan banyak. Betul apa tidak? Kita mau pakai ini, udah ada pakaian kita. Kita mau pakai yang itu, sudah ada pakaian kita. Kita mau ke sana, udah ada kendaraan kita. Ya, kita mau makan ini, udah ada yang kita mau makan. Semuanya ada, cukup udah. Bukannya banyak, yang penting kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu, dan kita harus merasa cukup. Sebab andai kata dikasih kebanyakan pun, kita mungkin tidak mampu untuk menginfakannya pada jalan yang benar. Akhirnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang banyak pejabat yang pada korupsi. Ya, atas bisikan istrinya kadang-kadang, bang, orang tuh dapat beli itu, masa lu jadi pejabat itu nggak begini aja kita. Iya dah kalau gitu, bagaimana caranya dicari tuh duit siapa dia pakai? Ya, nauzubillah min. Padahal itu uang negara milik rakyat yang harus disalurkan buat rakyat, tetapi dimanfaatkan buat keluarganya, keinginan istrinya. Nah, ini hati-hati jadi istri, ibu-ibu sekalian, jangan membuat kita punya pasangan hidup malah jadi brutal dalam hidupnya, gara-gara godaan dari kita juga, menggoda tentang kemewahan dunia, sehingga suami kita berani berkorupsi, berani menipu, berani macam-macam kelakuannya.
pengkhianat di dalam dunia ini gara-gara seorang istri. Nauzubillah. Makanya istri-istri yang di sini insya Allah istri-istri yang solehah dan calon-calon penghuni. Amin ya robbal. Walaupun Rasul mengatakan bahwa kebanyakan penghuni surga perempuan-perempuan, mudah-mudahan jangan ada perempuan yang di sini. Betul apa tidak, Bu? Bu, bukan perempuan yang di sini. Ya, Bu ya. Di sini lagi ibadah, mudahan duduknya juga udah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini bersih daripada dosa. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah taala, ya ayyuhan nas wahai para manusia, inna wa'dallahi haqqun, bahwa saja janji Allah itu adalah hak. Fala tagurranakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kamu tergoda, tertipu dengan kemewahan dunia. Bapak-bapak, jangan sampai kita malah jadi ya gara-gara keinginan dunia apapun kita lakukan, jangan. Itu hanya mataul hayatud dunia, hanya kesenangan di dunia yang sementara saja kita akan nikmati. Sebetulnya itu ya udah nggak ada apa-apanya. Ya, dunia, halo, dunia. Kita cari ke sini, Bapak Ibu sekalian, untuk talim, cari ilmu, mencari ilmu. Ilmu apa yang kita dapat? Tadi banyak udah disampaikan oleh Ustadz Ghazali. Dapat belum tadi itu? Dapat banyak nggak? Yang dengerin insya Allah pasti mendapat banyak. Kalau yang benar-benar tadi waktu ngaji dengerin, dapat banyak. Tapi kalau yang ngobrol, wallahualam. Nah, makanya datang ke sini kita bukan untuk ngobrol. Datang ke sini kita bukan untuk mencari dunia, tetapi kita mencari kebahagiaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat di dunia dengan bermuamalah kita dengan cara sah. Dengan secara sah kita ibadah kita, berdagang kita berdagang yang sah, berniaga kita berniaga yang sah. Begitu juga ibadah kita ibadah yang sah. Kita bekerja yang sah. Semuanya adalah yang hak dalam kebenaran yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah usaha, terlibat dengan rentenir segala macam. Gara-gara apa? Enggak ngaji. Apalagi sekarang ada online apa itu pinjol. Ayo, Bu, hati-hati, Bu. Jangan digoda nih, suaminya pengen ini pengen itu, nanti dia pinjol akhirnya. Yang kelabakan ibu-ibu juga nantinya. Hati-hati, Bu. Ya, jangan digoda nih bapak-bapaknya nih. Dia lagi tenang-tenang nih duduk. Alhamdulillah, yang di sini semuanya tenang ini. Nggak ada yang sengsara, nggak ada yang lagi menderita. Insya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Awas, apalagi judi online. Nah, awas nih kaum bapak nih. Halo, nah, Bu, jangan ada bapak atau suami atau saudara atau siapa saja, apalagi anak yang melakukan judi online. Semuanya itu perbuatan Insyaallah, perbuatan setan. Kenapa? Anak kita tidak terdidik agamanya dengan mantap. Tidak terdidik dengan mantap agamanya, imannya kendor. Baru dijanjikan nanti akan untung sekian. Tidak ada yang untung, semuanya judi rugi. Enggak ada yang untung. Ya. Andai kata ada berhasil juga, adalah hasilnya itu haram. Kita nikmatin. Nih terutama nenek-nenek, ada nenek-nenek enggak nih? Cuman kelihatannya muda semuanya nih.
Ya. Nenek-nenek cucunya menang judi online. Ya, untung dibagi tuh nenek-nenek. Nyai ini saya bagi nih buat apa ke nenek? Alhamdulillah gua doain biar lu besok untung lagi. Supaya besok lu menang lagi, didoain malah nenek-nenek tuh. Gara-gara dibagi cuman 50.000 padahal mah dia doanya panjang banget buat cucunya, buat anaknya. Didoain supaya main judinya menang lagi. Nauzubillah min. Kalau ada nenek-nenek yang begitu di sini hadir, tolong tobat buru-buru sekarang juga. Tobat tuh, kalau perlu masih ada di kantong tuh 50.000, bakar tuh duitnya. Nah, ada nggak di sini yang gitu? Mudah-mudahan nggak ada. Sebab cucunya santri semuanya di sini nih. Alhamdulillah. Amanah. Taruh anak cucu di al-musharafah insyaallah. Jangan sampai anak kita korban menjadi anak-anak yang bejat otaknya nanti. Ya, kita tanamkan iman, takwa kepada mereka. Kita didik anak-anak kita sini untuk generasi-generasi masa depan. Ini calon-calon pemimpin masa depan yang kita harapkan. Dari pemimpin keluarganya sendiri, pemimpin di masyarakat, pemimpin majelis salim. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi menteri nih anak-anak kita. Ada yang jadi menteri, tapi menteri yang benar, jujur, amanah, menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Apalagi kita tahu sekarang ya, orang-orang pesantren sekarang luar biasa sekarang aja pada terangkat. Pendidikan sekarang harus kita untuk memantapkan anak-anak kita pendidikan agamanya di pesantren. Kalau di rumah udah main game mulu HP, Bu. Bapak, ada yang kewalahan ngajarin anaknya susah. Coba Bapak, main HP mulu. Wah, apa aja HP. Taruh di pesantren, insya Allah HP-nya diumpetin. Jangan dipakai tuh, biar dia pada belajar ngapalin Quran. Nazoman segala macam itu yang dihafalin nanti. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kelak nanti ke masa depan. Kalau di sini sekarang saya terapkan pada anak-anak yang pada punya hafalan Quran, silakan santri jadi imam. Terus jadi imam jadi santri. Baca tuh hafalan kamu supaya sambil merasa ingatan tuh kalau dibaca dalam Quran tuh dia baca surah apa, ayat berapa, itu dibaca. Biarin, makanya saya serahkan pada santri-santri yang jadi imam di sini supaya hafalannya tetap ada anak-anak kita. Itu harapan kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, doain nih anak-anak kita, santri-santri yang ada di sini, mudah-mudahan masa depan menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini janganlah sampai kita tergiur, tertipu dengan kemegahan dunia. Ya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zur." Terus summa kalla, terus summa itu surah itu melarang kita jangan niat hidup ini hanya untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan. Jadi untuk apa? Untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun juga kita diberikan kedudukan oleh Allah Ta'ala, jadikan itu ibadah kita. Kita niatkan lillahi ta'ala. Sehingga duduk kita di sini pun kita niatin tadi udah dari awal ini dengan niat tuh yang Ustaz Ghazali. Niat menuntut ilmu supaya amal ibadah kita menjadi sah. Kalau amal ibadahnya barengin dengan ilmu. Kalau ibadah juga tanpa ilmu, betapa banyak orang yang beribadahnya rajin tapi mardudatun la tuqbal, tertolak.
tidak diterima amal ibadahnya. Lantaran apa? Tanpa ilmu. Sebab ilmu yang ada, sumber ilmu dia abaikan. Kesempatan menuntut ilmu dia abaikan. Lagi nuntut ilmu dia ngobrol. Ini kadang-kadang, ya. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, supaya sah ibadah kita, salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan tadi diterangkan masalah tentang rukun salat yang pertama adalah rukun kolbi. Apa itu rukun kolbi? Dilakukan oleh hati di situ yang harus bersih. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita, Allah bersihkan semuanya yang ada, lahiriah kita, zahir kita, lahir kita, batin kita, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jadi kalau kita hidup ini mencari menumpuk-numpuk harta yang sebanyak-banyaknya, itu adalah salah cara jalan hidup kita. Alhaakumut takasur, sungguh melalaikan kamu, melupakan kamu kepada Allah akibat takasur. Karena hidup pengen memperbanyak, numpuk-numpuk pengen punya ini, pengen punya itu, udah luas, pengen tambah lagi, buat anak, buat cucu, buat ente yang harus dipikirkan. Ya, itu semuanya harta. Nggak usah kalau kita punya anak yang soleh, kata seorang ahli tasawuf, itu nggak perlu kita siapin harta yang banyak, nggak perlu. Sebab rezeki dia udah ditanggung oleh Allah. Kalau anak yang soleh. Makanya anak-anakku sekalian, kamu berbuat soleh aja. Rezeki kamu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin untuk masa hidupmu. Mau lama, mau cepat, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak yang soleh. Nah itu hadirin sekalian. Dan boleh juga, tetapi kita harus bisa menginfakannya jalan yang benar. Ya, jadi kita boleh punya harta banyak, boleh, tetapi diperuntukkan sebagai amanat titipan dari Allah, infakkan pada jalan yang benar. Di mana yang perlu sumbangan, di mana yang perlu bantuan, di mana yang perlu infak, di mana yang harus dijakatkan, dikeluarkan itu semuanya. Ya, dari harta kekayaan kita, insya Allah berkah kita di dunia, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya robbal. Sebab orang yang bakhil tidak mengeluarkan zakatnya dari daripada punya kekayaan, nanti hartanya itu akan menjadi apa tuh? Triskaan, gosokan, apa itu namanya? Triskaan, mesti. Tahu nggak teriskan? Lambungnya akan diteriskan oleh hartanya, Pak. Akan menjadi teriskan yang raksasa nanti itu kekayaan kita. Kalau kita tidak infakkan zakatnya, kita tidak sedekahkan, maka dia nanti akan menyiksa kita. Kenapa tidak dikeluarkan untuk orang miskin? Kenapa tidak dikeluarkan untuk bangunan masjid? Kenapa tidak dikeluarkan untuk wakaf dan sebagainya? Marah tuh harta. Dia yang akan menyiksa kita nanti dalam kubur. Nauzubillah min. Makanya jangan kita bangga dengan harta banyak. Tidak. Jangan sekali lagi tidak. Tetapi kita bangga bila mana kita sudah menginfakkan, sudah sedekah dengan banyak-banyak, baru kita bangga. Bukan lagi numpuk, bukan. Tetapi kita udah sedekah kan, kita sudah ini udah tinggal dikit sama kita mah, udah di situ kita bangga di hadapan Allah Subhanahu. Jangan kita bangga sama orang, ada artinya. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita semuanya. Inilah hidup qanaat, hidup yang zuhud, hidup merasa cukup aja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kejar-kejar kemewahan dunia, nggak ada artinya. Kadang-kadang belum sampai kita kepada puncaknya yang kita inginkan, kita sudah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu
wa taala. Ya Allah, nyesel kita di sana. Kenapa untuk biaya, untuk pembekalan buat di akhirat kita abaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Dengan rajin ibadah pada Allah, jangan abaikan talim-talim di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, di tetangganya, di kampungnya, di RT-nya, di musolanya, di masjidnya ada talim, hadir di situ. Jangan kita abaikan. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita bermanfaat, ilmu kita, dan semakin diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin terang hidup kita. Taufik dan hidayah Allah berikan pada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita udah bentar lagi nanti udah Ramadan nanti. Ini ngajinya sebulan sekali nih. Paling tinggal berapa kali nih? Di bulan menjelang Ramadan ya, talim kita ajak ziarah aja dah. Dua kali lama. Ya, sebelum Ramadan nanti ya kita ada ziarah ke daerah Banten sana. Di Banten carinya nah. Pulangnya beli pete. Bu. Sate bandeng. Sate bandeng, pete, kolang kaling. Apa lagi? Jengkol. Ikan asin. Ya benar-benar ikan asin. Kalau yang namanya caringin ikan asin dah, sana kita bawa. Kita beli ya. Buat Ramadan, buat sahur, buat buka, enak loh. Ya, insya Allah berkah kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, nanti ini ketua rombongan, ketua Majelis Taklim sekarang, ya, ketuanya itu saya sebagai pembina, Bapak Haji Saroni sebagai penasehat, ya, dan kemudian sebagai ketua harian adalah Bapak Kiai Haji Yahya Hasim. Wakil ketua Ustaz Bojali, bendahara Ustaz Hafid, sekretaris Ustaz Haji Jaka yang tadi menyampaikan pembukaan itu luar biasa semangatnya, salamnya luar biasa, salamnya salam salam Umi ya, wah luar biasa, semangatnya luar biasa beliau. Dan insya Allah humasnya Pak Haji Baidowi humas nih ya, dan lagi Pak RT kita juga. Mudah-mudahan sekalian semakin berkah talim kita, insya Allah. Jangan kita jadi abaikan ya. Kita patok nih diri kita harus ada, kita ikuti talim walaupun sebulan sekali, kalau ada setiap minggu, bahkan harus kita rajin duduk majelis talim supaya hati kita semakin tenang, bertambah ilmu, semakin terang hati kita, sebab ibadah kita semakin jelas apa yang kita lakukan kebenarannya dengan melalui talim kita. Kita kurang paham, tanya sama guru kita sehingga kita bisa paham benar ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nanti kita adakan ziarah ya, pada mungkin ada bareng soalnya dengan rombongan ini yang haji ya. Kalau haji itu kurang lebih sekitar 1 bus tuh jemaahnya ya. Sekarang ini nanti ini kita siapin 1 bus apa 2 bus ya. Oke, nanti di sini kalau bisa 2 bus juga nggak apa-apa. Pokoknya kita siapin dulu daftar siapa yang mau ikut dengan biasa yang ringan. Paling berapa duit ke sana? Paling 150.000 kali ya. Cukupin 150.000 ya. Tapi beli pete, beli sendiri duitnya pete mah ya. Oh, jangan bisa pete dulu dapat ya. Mudah-mudahan sekalian ya, dan insya Allah berkah kita. Dan kelompok kita di dunia ini mumpung hidup harus punya kelompok orang soleh yang kita cari supaya bisa memberikan syafaat kita nanti pada yaumul qiyamah, pada di negeri akhirat. Kelompok kita mudah-mudahan kelompok orang-orang soleh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman kita akan bisa memberikan pertolongan pada kita ketika dia masuk di surga. Nanti dia cari-cari kita,
Di mana itu teman itu? Yang teman akrab banget itu mana? Dicari-cari, insya Allah teman yang soleh bisa memberikan pertolongan pada kita. Diajak juga kita, nggak jadi masuk neraka, akhirnya masuk ke surga. Amin ya robbal alamin.